Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips ataupun tutorial bagaimana cara mengatasi ataupun memperbaiki power bank yang kecebur air ataupun kehujanan. Ini ceritanya power bank baru beli, tetapi kita lupa untuk mengambilnya di dalam tas. Kemudian tas tersebut kita cuci. Jadi inilah akhirnya. Ini power bank yang 10.000 mAh. Ini keluaran Cina, ini lumayan bagus. Baterainya sudah model tipis, jadi tidak lagi menggunakan baterai yang 1850 yang seperti baterai cap. Ini sudah menggunakan baterai yang tipis untuk handphone sekarang. Jadi ini ceritanya sudah kita bongkar, sudah kita perbaiki, tapi kita mau bagikan tutorial bagaimana cara memperbaikinya ataupun menjadikannya normal kembali, bisa dipakai untuk mengecas handphone. Jadi kalau power bank kita mengetahui bahwa ya masuk air meskipun sebentar, tetapi dia masih tetap hidup, tapi kita sebaiknya langsung bongkar saja, karena takutnya nanti lama kelamaan karena barang elektronik kemudian di dalamnya ada baterai. Jadi kalau seandainya baterai mengalami short ataupun konslet, maka akan menyebabkan PCB ataupun IC-nya akan mengalami kerusakan, karena di dalamnya terdapat IC seperti dioda ataupun kapasitor. Maka dia apabila konslet maka akan jadi rusak, sehingga kalau rusak tidak bisa diperbaiki lagi ataupun bisa tetapi daya tahannya sudah berkurang. Jadi daripada kita mengalami kerugian yang besar, lebih baik kita bongkar, meskipun pembongkaran akan menyebabkan casing ataupun kopernya akan menjadi kurang rapi, tapi tidak masalah, demi untuk menggunakannya kembali daripada mubazir tidak terpakai lagi. Baiklah, sudah kita siapkan alatnya. Yang pertama ini karter, ini kita yang simple saja yang pasti ada di rumah. Kemudian ini karter, dan ini obeng plus. Kalau misalnya ada baut, kita gunakan obeng untuk membongkarnya. Kemudian kalau misalnya di rumah ada, kita siapin hair dryer ataupun setrika listrik, bisa juga kita lap menggunakan tisu saja, kemudian kita anginkan. Biasanya kita taruh di atas kulkas ataupun di atas TV, biasanya akan mengalami penguapan sendiri airnya. Bisa juga nanti kita setelah kita lap menggunakan tisu, kita taruh di dalam rendaman beras, jadi dia menguap secara otomatis. Kalau seandainya hair dryer ataupun setrika listrik di rumah tidak ada, jadi bisa kita gunakan cara yang kita sebutkan tadi. Langsung saja ini kita tutorialkan saja. Sebenarnya ini sudah kita bongkar. Pada saat membongkarnya tadi agak kesusahan, jadi kita bagikan tips saja kalau seandainya membongkar. Tapi ini sudah kita bongkar, hasilnya tidak begitu mulus, tapi daripada kita tidak bisa menggunakannya kembali tidak masalah. Ini sudah kita bongkar, sudah kita bersihkan, tapi kita bagikan bagaimana cara membongkarnya supaya teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi atau apabila power bank kita masuk air. Yang pertama, ini kan tidak ada baut di bagian luarnya ini, jadi jalan satu-satunya ini kita putus congkel saja begini. Nah, ini sudah kita di dalam kopernya ini ada 1, 2, biasanya 3, 4, 5, 6, 7 sebagai sekat ataupun pengunci. Jadi dia tidak ada baut, dari pengunci saja. Tapi kalau seandainya kita punya hair dryer di rumah, kita panaskan terlebih dahulu bagian atasnya ini, karena di bawahnya ini ada lem yang cukup kuat menempel di bagian LCD. Jadi kita panaskan dulu, bisa menggunakan setrika listrik seperti ini. Misalnya ini, seandainya ini setrika listrik, kita tempelkan begini, kita panaskan. Setelah kita rasa panas, tapi jangan terlalu lama, nanti bisa rusak plastiknya. Bisa juga menggunakan hair dryer, kita panaskan, kita raba sudah lumayan panas, kita bisa congkel segini.
Jadi lem yang berada di bagian bawah akan mengalami pencairan sehingga mudah untuk kita melepas. Ini kita tutorialkan saja ataupun sudah simbolis saja. Nah ini kita congkel saja, kita potong sekelilingnya begini dan kita langsung masuk ke sini. Nah, ini kita bantu, kita beginikan saja pelan-pelan. Ini teman-teman bisa melihat nanti di sini ada plastik pengunci, ini juga pengunci. Bagian sini juga pengunci, karena ini sudah patah kita paksa saja tadi. Bagian sini ada juga sudah pengunci, bagian sini juga ada, dan bagian sini ada. Nah, ini kita tunjukkan saja ini karena sudah kita bongkar. Ini kita bilang ada lem, jadi lemnya cukup kuat untuk menempel di bagian kopornya. Jadi kita panaskan terlebih dahulu, kemudian bisa kita congkel. Ini kita bongkar saja begini. Nah ini sudah lepas. Ini lem yang kita bilang tadi yang menempel cukup kuat di bagian sini. Ini lem double tip. Jadi kita panaskan terlebih dahulu sini dan bisa kita paksa. Ini teman-teman bisa melihat ini sudah ada bekas patahan, tadi kita paksa saja jadi patah. Jadi pengunci ini juga sudah patah, ini sampai sini, ini juga masih ada tapi tidak mengunci lagi. Ini ada bagian depan, sini ada, kemudian di bagian sini ada pengunci. Ini sini semuanya patah semua, 1 2 3 4 1 2 3 4. Ini patah semua karena kita paksa tadi, karena tidak mengetahui bagaimana cara membongkarnya tadi. Jadi sebelum kita bongkar, kita panaskan terlebih dahulu supaya lemnya lepas, kemudian langsung kita congkel sedikit, baru kita gunakan. Jangan sampai patah, kita paksa terus begini. Jadi ada pengunci itu saja. Jadi kalau seandainya rusak juga tidak masalah. Ini kemudian kita bisa melihat ini ada kabel. Ini kabel karena kebetulan ini langsung kabelnya yang langsung, jadi sudah ada kabel. Ini juga ada digabung secara seri kayak ini, kabel untuk chargernya. Ini kita bilang ada baterainya, tidak lagi menggunakan baterai yang model bulat seperti powerbank yang tipe-tipe lama. Ini kalau powerbank yang model-model tipe lama dia menggunakan baterai seperti ini. Ada yang 4 baterai, ada yang 6 baterai sesuai dengan kapasitas. Biasanya kalau yang 10.000 biasanya ini ada 6 baterainya nih, digabung secara seri. Seperti merek-merek ini keluaran tipe lama. Jadi kalau yang keluaran tipe baru sekarang, merek-merek Xiaomi ataupun Oppo, Robot ataupun yang lainnya, ini biasanya sudah menggunakan baterai seperti ini. Jadi inilah kita bilang ada terdapat banyak IC. Nah, jadi kalau misalnya ada konslet, ini ada baterai plusnya. Jadi kalau misalnya dia konslet rusak, maka menyebabkan IC-nya rusak, maka powerbank kita tidak bisa kita pakai lagi. Jadi ada baut, kita gunakan baut ini untuk melepasnya. Baut plus biasa, tidak seperti baut handphone. Bisa juga baut untuk buka elektronik listrik bisa. Ini setelah selesai, kita bisa angkat ini mesinnya. Kita congkel pelan-pelan, jangan sampai merusak daripada inilah IC-nya. Ini USB ya, hubung ini untuk charger, ini untuk on off. Kemudian ini ada terdapat lampu indikator. Bisa juga konslet kalau misalnya ada air di sini, ada titik-titiknya. Ini karena ini bukan yang digital, jadi yang model analog biasa. Dan kita kalau misalnya takut ada air yang menempel, kita lepas juga. Ini kita lepas juga pemanasan listrik karena tidak ada double tipnya lem. Ini masih terhubung di bagian bawah, tidak usah kita lepas. Jadi inilah baterainya yang 10.000. Ini berapa tulisannya nih? 3,7. Ini tidak bohong dia kasih merek 10.000 mAh, sesama dengan yang ditulis di box tusnya ini, sama dengan 10.000 sesuai dengan boxnya. Ini merek Epica, kalau harga sekitar 150-an, ini sama baterainya. Jadi lumayan kalau merek ini.
Ini seri PP55. Tadi teman-teman bisa cek di online shop berapa harganya. IPK kapasitas 10.000 mAh dengan seri PP55. Kita buka baterainya, jadi tidak bohong dia. Ya sesuai dengan yang tertera 10.000 mAh. Nah, jadi kalau untuk memperbaikinya, kalau kecebur air, takutnya airnya masih ada terjebak di bagian sini, jadi maka akan korslet. Jadi kita lapkan menggunakan tisu, kemudian kita keringkan. Kalau misalnya ada hair dryer, kita gunakan hair dryer, kita panaskan menggunakan hair dryer, ataupun juga misalnya tidak ada, kita gunakan setrika listrik, kita panaskan begini. Yang hidup kita panaskan ini contohnya saja nih, panaskan. Bisa juga kita timbun dalam timbunan beras biar ya menguap semua airnya. Kita lap semua dan ini cukup mudah sekali. Jadi kalau misalnya ada kendala, ada masuk air, jadi kita bongkar saja sendiri di rumah daripada rusak. Kemudian cara pasangnya mudah, kita pasang seperti biasa. Pada saat kita membongkarnya tadi, ini kabelnya kita rusun rapi dulu supaya rapat kembali. Bisa juga kita lem double tip lagi supaya kencang dengan sempurna. Tapi jangan menggunakan lem Alteco kalau untuk mengelemnya, takutnya nanti bisa jadi keras. Ini ada dua buat satu, buat satunya hilang. Jadi kita anggap selesai saja untuk cara mengatasi power bank yang tercebur air. Kita tutup saja ini. Kalau seandainya power bank kita masuk air, jadi cara memperbaikinya cukup mudah sekali. Nah, jadi tinggal kita bongkar, kemudian kita keringkan, kita lap, kita keringkan. Sehingga kita selesai kering, kita pasang kembali. Jadi mudah dengan alat sederhana saja nih. Memang tidak serapi sewaktu kita membeli baru, tapi lumayan daripada tidak bisa digunakan kembali. Mungkin ini saja tip dari channel YouTube Bang Dery Tutorial, bagaimana cara mengatasi power bank yang masuk air ataupun kecebur. Jadi bisa kita atasi sendiri dengan mudah, tanpa kita bawa di tukang servis. Jadi kita bisa perbaiki sendiri. Jadi mudah-mudahan bisa membantu dengan adanya video ataupun channel YouTube ini. Diharapkan jangan lupa subscribe, share, like, komen. Salam sukses.